Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis GKJ Pangkalan Jati mengucapkan selamat beribadah secara daring bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Pelayan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Esther Pujo Widiasi dengan tema Beriman di Tengah Badai. Nyanyian akan dipandu oleh Bapak Hermawan dan Bapak Aang, dan iringan musik oleh Bapak Brian. Pokok-pokok warta jemaat. Berita duka, telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Girin Tejo Raharjo, ayahanda dari Pendeta Aris Widaryanto, pada hari Minggu 18 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan di TPU Karangkumpul, Semarang. Segenap majelis dan jemaat GKJ Pangkalan Jati turut berbelasungkawa dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Persembahan ibadah keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan sendiri. Waktu pengumpulan amplop persembahan ke gereja akan diinfokan lebih lanjut. Atau dapat juga ditransfer melalui QRIS atau ke rekening Bank Mandiri atas nama GKJ Pangkalan Jati. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat yang saya bacakan, selebihnya agar dapat dibaca sendiri. Mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan, kita memasuki saat teduh. Ketika badai kehidupan mengungkung kita, Allah beserta kita. ketika kita mengalami penderitaan dan kehilangan harapan, Allah beserta kita. ketika kita sakit atau sedang mengalami proses pemulihan, Allah beserta kita. ketika kita mengalami hal-hal yang menyukakan atau mendukakan hati, Allah beserta kita. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Oleh sebab itu, marilah kita berseru kepada Tuhan, Allah kita, dan bersyukur serta bernyanyi baginya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta kita, sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kadangkala kita hidup di tengah badai topan dunia. Untuk itu, marilah dalam ibadah hari ini kita menyatakan iman kita akan penyertaan Allah dan memohon Allah memperkokoh iman kita, sehingga kita dapat bertahan dan tetap terus berpengharapan dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita.
Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait pertama dan ketiga, di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita mengakui dosa dan kelemahan kita, serta memohon pengasihan Allah. Tuhan, Engkau mengajar para murid-Mu untuk peduli kepada orang-orang yang merindukan jamahan-Mu, yang lapar secara lahiriah dan batiniah. Ampunilah bila kami belum mampu menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami, supaya mereka dapat merasakan penyertaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, ketika badai kehidupan menerpa, mata hati kami tidak dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampunilah apabila kami meragukan penyertaan-Mu dan kecemasan lebih menguasai diri kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan. Kuatkanlah iman kami dan mampukanlah kami merasakan penyertaan-Mu di tengah badai kehidupan yang sangat kuat sekalipun. Ajarlah pula kami untuk dapat berbagi dengan orang lain di tengah kecukupan dan kekurangan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Bagi kita yang memohon pengasihan Allah, dengarkanlah kabar sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini
Marilah kita menyatukan hati dalam doa. Ya Allah Maha Rahim, kami bersyukur atas kehidupan yang masih dapat kami jalani. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pekan yang telah berlalu dan atas minggu yang baru yang akan kami lalui bersama-Mu. Di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini, kami berterima kasih karena Engkau tetap bersama kami, mendampingi, menuntun, dan menopang kami mengarungi badai kehidupan. Kiranya Engkau terus berkenan berdiam bersama kami dalam bahtera rumah tangga kami dan di dalam diri kami, supaya iman kami tetap teguh. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menolong kami mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah minggu ini adalah dari Yohanes 6 ayat 1 hingga 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Orang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Ya, ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum.
Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi anak-anak, saudari dan saudara, serta ibu dan bapak yang beribadah di rumah. Saya senang dapat menyapa warga GKJ Pangkalan Jati melalui media sosial dan melalui YouTube, meskipun kita belum dapat berjumpa secara langsung dalam ruang ibadah. Syukur kepada Allah yang tetap memungkinkan kita beribadah bersama kepada Allah sebagai sebuah persekutuan jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu merindukan menjalankan kehidupannya dengan mulus, dengan tidak mengalami kesulitan atau mengalami penderitaan. Jika kehidupan diumpamakan sebagai laut dan kita ada di dalam sebuah perahu atau kapal mengarungi lautan itu, kita menginginkan lautnya tenang tanpa gelombang besar yang bisa menenggelamkan perahu atau kapal kita. Sayangnya, kehidupan tidak pernah semulus yang kita inginkan. Angin kencang bisa sewaktu-waktu menerpa hingga menggerakkan air laut menjadi gelombang besar yang menakutkan. Siapa yang menyangka kita akan mengalami pandemi virus COVID-19 selama hampir 2 tahun ini? Manusia sudah hebat menemukan berbagai macam obat dan cara perawatan kesehatan. Tetapi ternyata manusia masih harus menyerah pada yang namanya virus. Beberapa minggu yang lalu, pada pagi hari, ibu saya masih beribadah di rumah dengan bersemangat. Siangnya ibu mengeluh badannya sakit semua. Sore hingga malam ibu bertambah lemas. Esok harinya ibu saya tidak mau makan karena lemas seperti tidak ada tenaganya sama sekali. Hari Selasa kami PCR. Hari Rabu kami mendapat hasil PCR itu. Ibu dan Dek Ruth positif COVID-19. Angin keras dan gelombang besar seperti menerpa keluarga kami. Kapal yang kami naiki mulai bergoncang-goncang. Syukur kepada Allah, seperti sebuah mukjizat, saya dinyatakan negatif COVID. 2 kali saya PCR dan hasilnya negatif. Sehingga saya mampu mengurus berbagai macam hal. Namun sayangnya rencana saya untuk menyelesaikan sebuah artikel berbahasa Inggris dan mulai menulis orasi Dies Natalis menjadi buyar karena saya harus mendukung perawatan ibu dan adik-adik saya
Kemudian juga harus membersihkan rumah supaya rumah kami bebas dari virus COVID-19. Serta saya tetap harus berusaha untuk sehat. Memang terpapar virus COVID-19 adalah keniscayaan. Tetapi ternyata saya tidak siap ketika anggota keluarga saya mengalaminya. Pengalaman tersebut seperti sebuah badai yang melanda. Dan selama kita hidup di dunia, kita pasti akan mengalami berbagai macam badai kehidupan. Mungkin terkadang gelombang lautnya tidak begitu besar dan berlangsung hanya sebentar saja. Tetapi kadang-kadang badainya sangat menakutkan dengan gelombang yang begitu tinggi tanpa kejelasan kapan akan berhenti. Para murid Yesus yang sebagian besar adalah nelayan, tentunya juga sering mengalami diterjang badai ketika mereka berlayar di laut. Ada kalanya mereka ketakutan menghadapi gelora air laut yang sepertinya akan menenggelamkan mereka. Penginjil Yohanes menceritakan pengalaman yang tidak mengenakan itu terjadi setelah para murid sebelumnya mengalami peristiwa yang menggembirakan. Pada siang hari para murid menyaksikan kuasa Tuhan Yesus dalam memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Itu belum para perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dan ada sisa roti yang masih banyak. Sebanyak 12 bakul. Roti dan ikan yang banyak itu hanya berasal dari 5 keping roti jelai dan 2 ekor ikan kecil saja yang dibawa oleh seorang anak. Pada siang hari, para murid dan orang banyak menyaksikan peristiwa Tuhan Yesus berkuasa membuat mukjizat yang membuat mereka menyangka, oh, Tuhan Yesus adalah seorang nabi yang datang ke dunia. Banyak orang tercengang menyaksikan kuasa Tuhan Yesus sampai-sampai ada yang ingin menjadikan Tuhan Yesus itu raja atas bangsa Yahudi. Karena ada keinginan sebagian orang untuk memaksanya menjadi raja politik atas orang Yahudi. Tuhan Yesus kemudian lari ke gunung untuk menyendiri. Hari setelah peristiwa mukjizat yang luar biasa itu, mukjizat pemberian makan 5.000 orang lebih, dengan sisa 12 bakul, para murid mengalami peristiwa yang menegangkan. Ketika mereka berlayar ke Kapernaum dan hari sudah gelap, angin bertiup dengan kencang sehingga membuat laut bergelora. Injil Yohanes menceritakan bahwa saat itu Tuhan Yesus belum juga datang untuk pergi bersama dengan para muridnya. Yohanes tidak menceritakan apakah Tuhan Yesus memang sudah berjanji akan menemui para murid. Yang jelas para murid mengharapkan kehadiran Tuhan Yesus di saat kapal mereka atau perahu mereka itu diombang-ambingkan gelombang besar. Di saat badai menerpa, para murid menginginkan Tuhan ada bersama dengan mereka. Sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kepeduliannya kepada para murid. Seperti pada peristiwa di siang hari, ketika Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasa dan kepeduliannya pada orang banyak.
Yesus sungguh datang menghampiri para murid dengan berjalan di atas air. Ketika mereka ketakutan karena mungkin mereka tidak mengenali siapa yang berjalan di atas air itu. Injil Matius dan Markus bahkan mencatat para murid mengira yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Aku ini merupakan frasa yang tidak asing bagi para murid dan orang Yahudi pada umumnya, karena frasa "aku ini" adalah nama Allah yang diperkenalkan kepada Musa, atau nama Allah yang biasa juga disebut dengan Yahweh atau Yehuwa. Aku ini bukan hanya menunjukkan bahwa yang berjalan di atas air itu adalah guru mereka, tetapi aku ini yang merupakan nama Allah juga menunjukkan kealahan atau keilahian Yesus dari Nazaret itu. Sang guru dari Nazaret adalah Allah yang berkuasa. Ia berkuasa atas alam, sehingga angin yang keras, air laut yang menggelora, ditenangkannya. Para murid pun tiba dengan selamat di tempat yang mereka tuju. Jemaat yang terkasih, seringkali kita ingin mengatur Tuhan. Mungkin kita pernah berdoa, "Tuhan, saya maunya begini ya. Tolonglah Tuhan, jangan berikan saya yang seperti itu." Atau mungkin kita juga pernah berdoa, "Tuhan, saya ingin kehidupan saya ini berjalan dengan mulus ya. Jangan ada badai ya." Kita ingin Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak dan kebutuhan kita. Sama seperti orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka mau mengatur Tuhan Yesus. Guru dari Nazaret ini banyak membuat mukjizat. Mungkin dia adalah seorang nabi. Kalau begitu, mari kita jadikan dia raja kita. Betapa dalam hidup ini kita mau memegang kendali kontrol, termasuk mengontrol Tuhan Allah kita. Ini yang dinamakan beriman. Injil Yohanes mengajarkan kepada kita cara lain dari bagaimana beriman itu, yaitu mempersilakan Tuhan bekerja menurut hikmat-Nya. Tuhan Yesus memilih mengadakan mukjizat dengan memberi makan bagi yang lapar dan mendatangi serta menyelamatkan para murid yang menghadapi badai yang ketakutan itu. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus digambarkan sebagai Mesias dan juru selamat bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang memerlukan pertolongan, bagi orang-orang yang miskin. Di tengah badai kehidupan, Tuhan hadir, menyatakan diri dan berkarya. Tuhan Yesus tidak mau menjadi raja dalam arti politis dan ia hanya tinggal saja di istana. Tuhan ingin justru hadir di tengah-tengah badai kehidupan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana pengalaman kita mengimani kehadiran dan pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan, juga badai pandemi COVID-19 ini? Jemaat yang terkasih, saya tidak bisa berenang. Oleh karena itu, saya sedapat mungkin tidak mau naik perahu.
Saya takut dikelilingi oleh air yang melimpah ruah. Namun kadang-kadang saya tidak bisa tidak naik perahu. Misalnya untuk mencapai suatu tempat tertentu yang hanya bisa dicapai dengan naik perahu. Untuk mengatasi rasa takut saya, yang saya lakukan adalah memfokuskan diri menikmati pemandangan dan memfoto apa saja yang saya lihat. Saya memfokuskan diri bukan hanya pada persoalan, kesulitan, dan ketakutan yang saya hadapi. Inilah yang saya pelajari dari pengalaman saya naik perahu yang bagi saya menakutkan meskipun tidak ada gelombang besar. Nah, dalam menghadapi badai kehidupan, bagaimana jika kita memfokuskan diri kita, memfokuskan pandangan kita pada Tuhan Yesus saja? Kita memandang Tuhan dan kita mengundang Tuhan untuk hadir dan bekerja sesuai dengan hikmat dan kasih setia Tuhan kita. Menurut saya, inilah dasar dari beriman ketika kita menghadapi badai kehidupan. Ketika kita memfokuskan diri hanya pada Tuhan, dan kita meminta agar kita dimampukan bersama dengan Tuhan melalui badai itu, maka Tuhan akan hadir dan akan menolong kita. Mungkin kita harus tetap menempuh badai, dan badai kehidupan itu tidak cepat berhentinya, tidak cepat sirna. Namun, iman kita adalah bahwa ketika kita menerpa badai bersama Tuhan, kita akan selamat. Badai itu pasti berlalu. Tuhan akan tinggal tetap bersama kita, menyertai kita, menguatkan kita, dan menolong kita menempuh badai tersebut, menghadapi badai kehidupan itu. Harus kita akui, beriman tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Kadang iman kita terasa sangat kuat. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa fokus terus memandang Tuhan saja. Namun ada kalanya kita tidak mampu fokus pada Tuhan. Bahkan kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan bahkan sepertinya absen dari kehidupan kita. Ketika hal tersebut terjadi, ya tidak apa-apa. Jangan merasa kecil hati. Karena yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta, ada bersama kita. Mungkin Tuhan juga turut menangis dan merasakan kesakitan kita. Yang pasti, Tuhan peduli pada kita dan akan menolong kita sesuai dengan hikmat-Nya. Tuhan itu berkuasa. Aku ini, jangan takut. Jemaat yang terkasih, beriman juga dapat kita jalani dengan menyediakan diri untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus meminta para murid untuk menyediakan makanan bagi 5.000 orang lebih. Meskipun para murid berada dalam keterbatasan. Tuhan tahu kok, para murid itu tidak punya uang atau tidak punya roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih.
Para murid bukan orang-orang yang kaya dan gagah berani. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita saat ini. Yang pasti, para murid mau memberi diri mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka dipakai Tuhan untuk memfasilitasi berkat Tuhan tersampaikan pada orang lain. Kehadiran dan pertolongan para murid bagi orang lain menjadi wujud nyata dari kehadiran dan pertolongan Tuhan. Selama badai COVID-19 menerpa keluarga saya, kami mengalami kehadiran dan pertolongan Tuhan melalui kehadiran dan pertolongan banyak orang, baik yang sudah kami kenal maupun yang belum kami kenal, termasuk warga GKJ Pangkalan Jati dan warga RW 013. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kehadirannya dan pertolongan Tuhan. Dan sembari saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudari dan saudara yang telah dipakai Tuhan untuk menolong kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beriman teguh tidaklah mudah memang. Untuk dapat tetap beriman teguh, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk tetap beriman hanya kepada Tuhan Allah kami di saat menghadapi badai kehidupan. Teguhkanlah harapan kami dan kobarkanlah selalu semangat kami untuk menyediakan diri juga menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta dan penopang kehidupan, Engkau memberi makanan dan minuman bagi makhluk ciptaan-Mu yang lapar dan berdahaga. Oleh karena kasih setiamu, kami dapat mengandalkan-Mu terutama di saat badai kehidupan menerpa. Sebagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja, kami mengharapkan kiranya Engkau tetap berkenan memberi makanan dan minuman yang cukup bagi mereka yang mengalami gagal panen, yang mengalami kekeringan atau kebanjiran, yang kehilangan pekerjaan dan yang harus mengungsi di tempat asing.
Jadikanlah kami alat perpanjangan tangan-Mu untuk menolong mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang merasa hampa dalam hidupnya, yang mengalami depresi dan yang cemas secara berlebihan. Nyatakanlah diri-Mu dan penyertaan-Mu kepada mereka melalui berbagai macam cara, termasuk melalui kehadiran kami dalam hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di negeri kami ini. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan menghadirkan ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri kami, Indonesia. Di tengah terpaan badai pandemi COVID-19 yang hebat ini, mampukanlah kami semua di Indonesia dan di seluruh dunia untuk dapat merawat kehidupan bersama. Kami berdoa secara khusus bagi para tenaga kesehatan. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan, kedamaian, dan hati yang bersukacita dalam merawat yang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Secara khusus pulihkanlah pula Ibu Srini Suryono, Bapak Yohanes Suryono, Saudari Manikya Sintia Suryono, Saudari Kristina Dwi Rahayu, Ibu Sumiria Zebua, Bapak Puguh Suarso, Bapak Andi, Ibu Indri, Ibu Natalinda Budi Rahayu, keluarga Basori, Ibu Naomi, Bapak Yonatan Supriyadi, Bapak Samekto dan keluarga, Bapak Martin Kuncoro, Bapak Wasiman, Bapak Walkito, Saudari Reni Indrarti, Ibu Dwi Diastini, Bapak Hari Sukoco, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Ibu Endang Kristian, Ibu Astri Vianti, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul dan keluarga, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sukino, dan Bapak Wasiman. Kami bersuka cita karena telah lahir anak kedua dari Ibu Sandy Maranatha dan Bapak Lukas. Dan kami memohon pemulihan bagi Ibu Sandy dan kesehatan dan serta pertumbuhan yang baik bagi anak mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berduka karena kekasih kami almarhum Bapak Girintejo Raharjo telah kembali ke pangkuan-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan di bumi dan di sorga yang telah Engkau karuniakan kepada almarhum. Topanglah, kuatkanlah dan hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Terutama bagi Ibu Suwarti Raharjo, bagi keluarga Pendeta Aris Widaryanto, bagi keluarga Bowo Widiatmoko dan keluarga Siswa Wijanarko. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi anak-anak yang telah memulai sekolah.
Mampukanlah mereka menjalani pembelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Karuniakanlah hati yang selalu bergembira dan kreativitas dalam mereka bermain dan beraktivitas di rumah. Bukalah tingkap-tingkap rezeki bagi para orang tua untuk dapat mencukupi kebutuhan anak-anak mereka dan mendidik mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk GKJ Pangkalan Jati dan gereja-gereja di seluruh dunia. Rahmatilah gereja-Mu dengan hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, rasa syukur dan sukacita, sehingga gereja-Mu dimampukan menjadi wakil-Mu untuk menyambut semua orang dan seluruh ciptaan-Mu dalam tindakan yang membebaskan, aksi yang menghidupkan, dan perkataan yang menyemangati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi dan doa keluarga kami, ya Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terberkati, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Persembahan kita dasari dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita iringi persembahan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 4, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah ungkapan syukur kami atas begitu besar berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah persembahan ini, biarlah menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi saudara-saudari yang akan mengelolanya.
Demikian seluruh doa kami Bapa, kami berserah penuh seluruh kehidupan kami ke tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tengah badai kehidupan, arahkanlah selalu pandanganmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Pujilah Allah melalui perkataan yang membangun dan perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Kami siap melakukannya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Allah kita, karena Ia selalu beserta kita, akan membimbing dan menolong kita. Roh Kudus, kuatkanlah iman kami. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Di pertolongan kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dan marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan diiringi berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.